Selamat pagi, perkenalkan saya Hearty Indah Octavian, dokter muda stase radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka dengan judul Fraktur Salter-Harris, di mana video ini dibuat dalam rangka menjalani kepanitraan klinik Madya Departemen Radiologi RSUP Sanglah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2021. Sebagai pendahuluan, struktur tulang pada anak-anak itu berbeda dengan struktur tulang pada orang dewasa, di mana pada tulang anak-anak terdapat fisis atau yang biasa disebut dengan growth plate atau lempeng pertumbuhan, yang mana ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan longitudinal pada anak. Dan berdasarkan data epidemiologis, menunjukkan bahwa 18% hingga 30% fraktur pada pediatrik itu melibatkan fisis, dan 5% hingga 10% dari fraktur fisis itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Terdapat beberapa sistem klasifikasi untuk cedera pada fisis, dan yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah klasifikasi dari Salter dan Harris, sehingga untuk fraktur pada fisis seringkali juga disebut dengan fraktur Salter-Harris. Untuk komplikasi dari fraktur Salter-Harris, itu dapat menyebabkan perbedaan panjang tungkai oleh karena gangguan pertumbuhan fisis, dan juga dapat menyebabkan deformitas berupa angulasi yang dapat diakibatkan oleh karena penutupan fisis secara tidak lengkap. Dan bahkan fraktur Salter-Harris dapat menimbulkan komplikasi seperti artritis sendi secara prematur. Sehingga di sini sangat penting untuk kita mengetahui mengenai fraktur Salter-Harris dan bagaimana gambaran pencitraannya, karena gambaran pencitraan nantinya akan membantu dalam penegakan diagnosis fraktur Salter-Harris serta dapat memandu dalam memutuskan manajemen. Kemudian untuk tinjauan pustaka, yang pertama mengenai anatomi dari fisis. Jadi pada tulang panjang itu terdapat 4 area anatomi utama, yaitu ada epifisis, fisis, metafisis, dan diafisis. Untuk fisis itu sendiri, atau yang disebut juga dengan lempeng pertumbuhan, itu merupakan area tulang panjang yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan longitudinal. Di dalam fisis itu sendiri terdapat 4 zona, yaitu yang pertama zona germinal atau resting zone, kemudian ada zona proliferatif, zona hipertrofik, dan zona kalsifikasi. Untuk zona germinal atau resting zone, itu merupakan zona yang dekat dengan epifisis dan mengandung banyak sel germinal, kemudian banyak mengandung kondroblas yang tidak aktif. Sedangkan untuk zona proliferatif mengandung banyak kondrosit yang aktif menghasilkan protein matriks ekstraseluler. Kemudian untuk zona hipertrofi mengandung banyak kondrosit yang ukurannya lebih besar dan lebih terorganisir, dan pada zona ini sudah terjadi penurunan produksi protein matriks ekstraseluler. Zona hipertrofi nantinya dibagi lagi menjadi 3 subzona, yaitu zona maturasi, zona degenerasi, dan zona kalsifikasi sementara. Untuk zona kalsifikasi sementara ini merupakan zona terlemah dan paling sering merupakan zona yang paling sering terjadi fraktur. Kemudian yang terakhir adalah zona kalsifikasi, di mana pada zona ini tulang rawan mengalami kalsifikasi dan mulai remodeling menjadi tulang. Untuk gambaran histologisnya dapat dilihat pada slide. Kemudian fisis disuplai oleh 2 arteri primer, yaitu arteri epifisis dan arteri metafisis. Disebutkan dalam beberapa literatur bahwa komplikasi pada cedera fisis itu seringkali disebabkan oleh karena gangguan pada suplai darah ke fisis dibandingkan dengan cedera dari fisis itu sendiri.
Untuk arteri epifisis nantinya akan mensuplai zona germinasi dan zona proliferatif, sedangkan untuk arteri dari kanal meduler diafisis nantinya akan mensuplai bagian fisis yang dekat dengan metafisis dan juga zona kalsifikasi. Sedangkan untuk zona hipertrofi seringkali avaskuler, sehingga zona ini merupakan zona yang paling sering terjadi cedera. Kemudian selanjutnya untuk definisi dari fraktur Salter-Harris. Jadi fraktur Salter-Harris merupakan fraktur yang melalui lempeng pertumbuhan atau fisis dan secara khusus terjadi pada anak-anak. Untuk sistem klasifikasi oleh Salter-Harris, dia menilai patah tulang menurut keterlibatan fisis, metafisis, dan epifisis. Dan ini penting karena memiliki implikasi untuk prognosis dan pengobatan. Untuk epidemiologi dari fraktur Salter-Harris menyumbang 20 hingga 35% dari semua kasus patah tulang pada anak, dan 5 hingga 10% dari fraktur Salter-Harris dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Untuk rasio antara anak laki-laki dan perempuan itu adalah 2:1, dan trauma fisis ini atau fraktur Salter-Harris ini jarang sekali terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Untuk anak-anak perempuan biasanya terjadinya itu pada usia yang lebih muda, yaitu pada usia 11 hingga 12 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki biasanya terjadi pada usia 13 hingga 14 tahun. Lokasi yang paling sering terjadinya fraktur Salter-Harris ini adalah tulang radius distal, tibia distal, dan fibula distal. Berdasarkan dari tipe Salter-Harris, jadi disebutkan bahwa fraktur Salter-Harris tipe 2 lah yang merupakan tipe yang paling umum, di mana 75% dari keseluruhan tipe Salter-Harris. Kemudian diikuti oleh tipe 3, yaitu sebanyak 10%, kemudian diikuti oleh tipe 4, tipe 1, dan yang paling langka itu adalah fraktur Salter-Harris tipe kelima. Selanjutnya untuk etiologi fraktur Salter-Harris. Jadi cedera yang paling umum pada fisis itu adalah fraktur, dan ini paling sering disebabkan karena trauma. Paling sering karena terjatuh saat anak-anak bermain atau berlari. Namun selain itu fisis juga dapat mengalami gangguan karena tumor, infeksi, stres berulang, dan gangguan vaskuler. Laju, arah, dan besarnya gaya saat terjadinya cedera dapat menentukan tingkat keparahan dari fraktur ini, di mana disebutkan dalam literatur gaya kompresi dapat mempengaruhi zona kalsifikasi sementara dan metafisis, sedangkan untuk gaya geser dapat mempengaruhi zona proliferatif dan zona hipertrofik, sedangkan untuk gaya torsi dapat mempengaruhi semua lapisan dari fisis. Cedera dengan energi yang tinggi sering dikaitkan dengan fraktur fisis yang lebih parah dan mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Anak-anak disebutkan sering mengalami cedera lempeng pertumbuhan karena ligamen dan kapsul sendi yang mengelilingi lempeng pertumbuhan cenderung lebih kuat dan stabil. Ligamen dan kapsul yang kuat tersebut mampu menahan beban eksternal, namun tidak pada pertumbuhan atau fisis itu sendiri. Lalu bagaimana manifestasi klinis dari fraktur Salter-Harris? Jadi manifestasi klinis pada fraktur Salter-Harris dapat berupa nyeri yang terlokalisasi di sekitar fisis, kemudian dapat ditemukan adanya pembengkakan di sekitar sendi, kemudian dapat terjadi rentang gerak yang terbatas, dan apabila cedera ini melibatkan ekstremitas bawah, pasien atau anak-anak mungkin tidak dapat menahan beban pada sisi yang terkena. Dan gejala juga dapat menyerupai seperti cedera ligamen.
dan dapat pula menghasilkan temuan yang positif saat dilakukan tes kelemahan ligamen, sehingga kita harus hati-hati untuk menghindari salah diagnosis gejala yang mirip dengan gejala cedera ligamen. Selanjutnya, untuk klasifikasi dari fraktur Salter-Harris. Dalam klasifikasi Salter-Harris terdapat 5 tipe, di mana angka yang lebih tinggi itu terkait dengan kemungkinan prognosis yang lebih buruk. Untuk yang pertama, fraktur Salter-Harris tipe 1. Jadi untuk yang tipe 1, garis fraktur itu meluas melalui fisis atau di dalam lempeng pertumbuhan. Untuk skemanya dapat dilihat pada slide. Dan biasanya untuk yang tipe 1 ini disebabkan oleh karena gaya longitudinal pada fisis sehingga memisahkan epifisis dari metafisis. Fraktur Salter-Harris tipe 1 ini biasanya terjadi pada zona hipertrofi yang merupakan zona terlemah dari fisis. Dan karena cedera vaskuler ini jarang sekali terjadi pada fraktur tipe ini, maka kemungkinan gangguan pertumbuhan pada tipe ini sangat kecil, yaitu kurang dari 1%. Kemudian selanjutnya, fraktur Salter-Harris tipe kedua. Untuk yang tipe kedua ini, fraktur meluas melalui fisis dan metafisis. Untuk skemanya dapat dilihat pada slide. Dan tipe 2 ini merupakan tipe yang paling umum terjadi, yaitu sekitar 75%. Untuk fraktur Salter-Harris tipe 2 tidak mempengaruhi permukaan artikuler, sehingga untuk terjadinya gangguan pertumbuhan juga rendah. Kemudian selanjutnya fraktur Salter-Harris tipe ketiga. Fraktur Salter-Harris tipe ketiga ini merupakan fraktur intraartikuler yang meluas dari fisis ke epifisis. Jadi pola patahannya di sini dimulai dari fisis, kemudian melewati epifisis, dan merusak permukaan artikuler. Jadi jenis fraktur ini biasanya juga merusak dari zona germinal dan proliferatif, sehingga dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti misalnya osteoartritis prematur. Selanjutnya adalah fraktur Salter-Harris tipe keempat. Ini juga merupakan fraktur intraartikuler. Fraktur ini melewati epifisis, fisis, dan metafisis. Biasanya disebabkan oleh karena gaya geser vertikal, kadang-kadang juga kombinasi dengan gaya torsi. Dan pada fraktur tipe 4 ini melibatkan permukaan artikuler serta merusak semua lapisan dari fisis. Kemudian yang terakhir adalah fraktur Salter-Harris tipe kelima. Jadi untuk jenis fraktur ini biasanya disebabkan oleh cedera kompresi pada lempeng pertumbuhan. Tipe kelima ini jarang sekali terjadi, namun untuk gangguan pertumbuhannya itu dikatakan 100%. Jadi pada yang tipe 5 biasanya pasti akan terjadi gangguan pertumbuhan. Lalu bagaimana untuk imaging dari fraktur Salter-Harris? Jadi radiografi itu selalu menjadi pemeriksaan pilihan pertama pada kasus-kasus kecurigaan fraktur. Dan modalitas lain atau imaging lain itu tidak boleh dilakukan sampai radiografi plain X-ray yang sesuai telah dilakukan. Terdapat 2 pemeriksaan radiologis yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi fraktur lebih lanjut, yaitu ada CT scan dan juga MRI. Selain itu disebutkan pada literatur USG juga dapat mendeteksi dari fraktur Salter-Harris. Untuk yang pertama mengenai radiografi atau X-ray. Jadi temuan radiografi itu dapat bervariasi sesuai dengan tipe dari fraktur Salter-Harrisnya. Untuk fraktur Salter-Harris tipe yang pertama,
Radiografi pada tipe ini biasanya menunjukkan tampilan struktur tulang yang normal. Bisa dilihat pada slide. Dan pemisahan fisis di sini mungkin tidak terlihat, namun biasanya terdapat pembekakan jaringan lunak. Dan karena radiografi pada tipe ini biasanya normal, nyeri tekan pada fisis setelah trauma ini menjadi kunci untuk kita mendiagnosis fraktur tipe 1 ini. Kemudian follow up radiografi 7 hingga 10 hari setelah cedera juga dapat membantu dalam menegakkan diagnosis, di mana pada follow up radiografi hari ke-7 hingga ke-10 dapat ditemukan pertumbuhan tulang baru, yaitu sklerosis dan reaksi periosteal di sepanjang lempeng epifisis, yang dapat menegaskan diagnosis dari fraktur Salter-Harris tipe 1. Kemudian bagaimana untuk tampilan radiografi pada fraktur Salter-Harris tipe kedua? Jadi seperti yang tampak pada slide, pada radiografi untuk yang tipe 2 dapat terlihat adanya garis fraktur yang melalui lempeng pertumbuhan dan metafisis. Dan di radiografi dapat juga menunjukkan adanya fragmen Thurston Holland. Thurston Holland ini merupakan fragmen tulang metafisis. Selain itu dapat juga ditemukan pelebaran fisis di mana garis fraktur itu terjadi, dan kadang-kadang dapat pula ditemukan adanya displacement atau pergeseran dari fragmen fraktur. Kemudian untuk gambaran radiografi atau X-ray dari fraktur Salter-Harris tipe ketiga, dapat dilihat adanya garis fraktur yang melewati lempeng pertumbuhan atau fisis, kemudian ke epifisis. Di radiografi ini dapat menunjukkan adanya displacement, rotasi, atau angulasi dari fragmen fraktur. Selain itu dapat ditemukan intra-articular incongruity. Kemudian selanjutnya fraktur Salter-Harris tipe 4. Untuk X-ray-nya dapat kita lihat adanya garis fraktur yang melewati metafisis, fisis, dan epifisis. Radiografi juga dapat menunjukkan adanya displacement, rotasi, atau angulasi dari fragmen fraktur. Selain itu dapat ditemukan intra-articular incongruity. Untuk fraktur Salter-Harris tipe kelima, radiografi atau X-ray, plain X-ray itu mungkin tidak menunjukkan adanya garis fraktur, namun biasanya ada pembengkakan jaringan lunak di sekitar fisis. Jadi untuk gambaran dari fraktur Salter-Harris yang tipe kelima ini mirip dengan gambaran fraktur tipe 1. Dan di sini diperlukan modalitas pencitraan lain seperti MRI yang dapat membantu dalam mengidentifikasi secara lebih jelas cedera fraktur ketika radiografi itu tampak normal. Kemudian selain radiografi atau X-ray, dapat juga dilakukan CT scan. Jadi CT scan ini memiliki peranan yang penting dalam mengevaluasi cedera fisis, di mana CT scan ini harus dipertimbangkan hanya ketika temuan radiografi tidak mencukupi. Untuk temuan dari CT scan sebenarnya mirip dengan temuan plain radiografi, dan untuk kelemahan dari CT scan ini adalah paparan radiasi yang cukup besar. Namun untuk kelebihan CT scan dibandingkan dengan MRI itu adalah ketersediaannya yang lebih luas, dan untuk CT scan lebih cepat dalam memperoleh gambar. Berikut ini adalah tampilan hasil gambaran CT scan yang mana menunjukkan fraktur Salter-Harris tipe 2. Untuk yang gambaran A, di sini gambaran CT potongan koronal menunjukkan adanya Thurston Holland atau fragmen fraktur metafisis. Dan untuk gambaran yang B, di sini
adalah CT scan potongan sagital yang menunjukkan adanya pelebaran pada bagian anterior fisis. Jadi untuk ini gambaran fraktur Salter-Harris tipe 2 pada CT scan. Kemudian selanjutnya imaging yang dapat dilakukan pada fraktur Salter-Harris adalah MRI. Fraktur Salter-Harris menunjukkan intensitas sinyal yang rendah pada gambar WT1 dan pada WT2 terjadi peningkatan intensitas sinyal dan juga dapat ditemukan adanya edema di sekitar lokasi fraktur. MRI dapat membantu dalam kasus-kasus yang kompleks atau ketika temuan dari radiografi atau plain X-ray itu normal, namun secara klinis sangat mengarah pada fraktur. Untuk MRI jarang sekali dilakukan dalam penilaian cedera akut oleh karena lamanya waktu pemeriksaan. Selain itu, kelemahan dari MRI adalah biaya yang sangat tinggi, dan pada anak-anak, terutama anak-anak yang masih sangat kecil, biasanya dibutuhkan sedasi atau bahkan harus dilakukan anestesi umum untuk melakukan pemindaian MRI. Berikut adalah gambaran hasil MRI, yaitu MRI potongan koronal yang diambil beberapa minggu setelah radiografi awal. Jadi pada pasien ini diagnosis awalnya adalah cedera ligamen karena pada radiografi awalnya itu tidak menunjukkan adanya suatu fraktur. Namun setelah dilakukan MRI, ternyata di sini didapatkan adanya temuan fraktur tipe ketiga Salter-Harris. Kemudian imaging selanjutnya adalah ultrasonografi. Ultrasonografi itu memiliki peranan yang terbatas dalam mendiagnosis patah tulang, dan disebutkan bahwa fraktur Salter-Harris tipe 1 dan fraktur yang non-displace dengan pemisahan kurang dari 1 mm dapat dideteksi dengan ultrasonografi. Namun untuk fraktur-fraktur yang kompleks itu sulit untuk dinilai dengan ultrasonografi ini. Berikut ini adalah gambaran ultrasonografi pada pasien neonatus yang berusia 2 hari, di mana di sini menunjukkan adanya suatu fraktur Salter-Harris tipe 1 pada distal humerus kiri. Pada gambaran USG ini, pada elbow kiri menunjukkan pada bagian epifisis distal humerus yang tanda bintang ini bergeser ke arah posterior dan medial dari metafisis humerus distal. Sini tampak adanya pergeseran. Dan ini menunjukkan gambaran fraktur Salter-Harris tipe 1 di ultrasonografi. Lalu bagaimana untuk manajemen dari fraktur Salter-Harris? Jadi untuk fraktur Salter-Harris tipe yang 1, tipe yang pertama, manajemennya adalah dengan imobilisasi selama 3 hingga 4 minggu dengan gips atau cast. Namun apabila fraktur Salter-Harris tipe 1 ini disertai dengan displacement, maka manajemennya adalah dengan reduksi tertutup dan pemasangan cast. Dan apabila cederanya itu sangat tidak stabil, mungkin dapat ditambahkan dengan fiksasi menggunakan pin. Kemudian untuk fraktur Salter-Harris tipe kedua yang tanpa displacement, untuk manajemennya adalah dengan melakukan imobilisasi selama 3 hingga 6 minggu dengan gips. Sedangkan untuk yang fraktur Salter-Harris tipe 2 dengan displacement dapat dilakukan reduksi tertutup dan pemasangan cast, atau pada kasus-kasus cedera yang tidak stabil dapat ditambahkan dengan pin fiksasi.
Untuk fraktur sel terharis tipe ketiga dan keempat, biasanya memerlukan reduksi terbuka dan fiksasi internal. Dan setelah pemulihan atau alignment-nya sudah baik, dilanjutkan lagi dengan imobilisasi dengan menggunakan gips, biasanya selama 4 hingga 8 minggu. Sedangkan untuk fraktur sel terharis tipe 5, karena diagnosisnya itu seringkali tertunda, di sini untuk fraktur sel terharis tipe 5, konsultasi ke ortopedi itu harus segera dilakukan. Lalu selanjutnya adalah komplikasi dari fraktur sel terharis. Komplikasi dari fraktur sel terharis itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, yang paling sering dapat mengakibatkan perbedaan panjang tungkai dan dapat pula terjadi deformitas berupa angulasi. Selain itu, misalignment persendian pada kasus-kasus fraktur sel terharis tipe 3 dan tipe 4 itu dapat menyebabkan prematur osteoartritis. Sebagai penutup, simpulan, jadi fraktur sel terharis merupakan fraktur yang melalui lempeng pertumbuhan atau fisis dan secara khusus terjadinya itu pada anak-anak. Dalam klasifikasi sel terharis terdapat 5 tipe, di mana angka yang lebih tinggi itu terkait dengan prognosis yang lebih buruk. Radiografi X-ray menjadi pilihan utama pada kasus-kasus kecurigaan fraktur, dan temuan radiografi untuk fraktur sel terharis ini bervariasi sesuai dengan tipe dari fraktur sel terharisnya. Terdapat pemeriksaan radiologis lain yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi fraktur sel terharis, yaitu CT scan, MRI, dan USG. Kemudian untuk manajemen fraktur sel terharis tipe 1 dan tipe 2 biasanya dilakukan dengan reduksi tertutup dan pemasangan cast, sedangkan untuk tipe ketiga dan keempat biasanya dilakukan reduksi terbuka dan fiksasi internal. Untuk komplikasi dari fraktur sel terharis adalah gangguan pertumbuhan yang dapat mengakibatkan perbedaan panjang tungkai atau deformitas berupa angulasi, serta dapat juga terjadi prematur osteoartritis. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.